Cara memaksa alam semesta dengan kekuatan bayangan mental. Sering dibilang, jangan kebanyakan berkhayal, nanti bisa gila loh. Tapi di sini Pak Lang akan memberitahu panjenengan hal yang sebaliknya. Kalau panjenengan tidak tahu cara berkhayal yang benar, panjenengan tidak akan pernah bisa mengubah nasib panjenengan. Dengarkan itu. Para sedulur, banyak orang mengira berkhayal itu sama halnya dengan pelarian dari kenyataan yang pahit. Tapi bagi Neville Goddard, berkhayal atau imajinasi adalah satu-satunya realitas kehidupan. Masalahnya, kenapa khayalan panjenengan selama ini tidak jadi nyata? Kenapa panjenengan sudah bayangkan punya pasangan idaman, tapi pas bangun tidur, ternyata yang ada cuma bantal bau gara-gara panjenengan ngiler. Itu disebabkan karena panjenengan hanya melihat khayalan panjenengan, tetapi panjenengan tidak masuk ke dalamnya. Palang akan bongkar cara berkhayal atau berimajinasi yang punya daya tarik magnetis, yang bisa membuat alam semesta tidak punya pilihan lain selain mewujudkannya untuk panjenengan. Mari kita mulai dari konsep dasarnya ya, yaitu sensasi adalah kuncinya. Mas Neville Goddard punya satu prinsip penting. Imajinasi menciptakan realitas. Tapi bukan sembarang imajinasi loh. Di sini Pak Lang akan menyodorkan dua kata yang berbeda, yaitu tentang dan dari. Maksudnya begini, ada perbedaan besar antara berpikir tentang sesuatu dan berpikir dari sesuatu. Jadi kalau panjenengan membayangkan diri panjenengan sedang nyetir mobil impian dari sudut pandang orang ketiga, seolah-olah panjenengan itu sedang nonton film tentang diri panjenengan sendiri, itu namanya melamun, tidak memiliki energi ketertarikan, tidak memiliki energi mujizat. Berkhayal yang magnetis adalah ketika panjenengan menggunakan semua indera panjenengan dalam pikiran. Jadi panjenengan harus merasakan tekstur steril kulitnya, mencium aroma mobil yang khas, dan merasakan goncangan saat mobil itu melewati polisi tidur misalnya. Panjenengan bukan sedang menonton film ya, tapi panjenengan sedang menjalani hidup dalam suasana itu. Panjenengan harus mampu membawa sensasi fisik ke dalam bayangan mental panjenengan sampai pikiran bawah sadar panjenengan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Di sini Pak Lang akan berikan satu contoh nyata yang disebut teknik tangga atau ladder experiment. Ini adalah bukti bahwa imajinasi punya kekuatan tarik-menarik tanpa perlu dibantu secara fisik. Kalau semono, Neville menyuruh muridnya untuk membayangkan diri mereka sedang memanjat tangga dan itu dilakukan setiap malam sebelum tidur selama 3 malam berturut-turut. Nah, cara berkhayalnya begini, para sedulur. Yang pertama, tutup mata. Ya, tutup mata dalam kondisi rileks. Yang Neville sebut sebagai kondisi SATS atau state akin to sleep. Yang kedua, bayangkan tangan kanan memegang tiang tangga. Rasakan dinginnya besi atau kasarnya kayu kalau tangga itu terbuat dari kayu. Yang ketiga, bayangkan kaki kanan naik ke anak tangga pertama. Rasakan juga beban tubuh, ya, bagaimana tubuh itu terangkat pelan-pelan. Lakukan terus sampai benar-benar merasa sedang memanjat. Nah, itu caranya. Panjenengan bisa praktekkan ini juga selama 3 malam berturut-turut. Tutup mata, bayangkan tangan kanan memegang tiang tangga, kemudian nanti tangan kiri juga, dan rasakan seperti halnya naik tangga beneran. Tetapi di sini ada satu syarat yang unik Porsedulur, yaitu di siang hari para muridnya Neville ini harus menulis di atas secari kertas. Tulisannya gimana? Tulisannya adalah saya tidak akan memanjat tangga. Dan secara sadar mereka harus benar-benar menolak untuk tidak naik tangga dengan alasan apapun juga. Hasilnya bagaimana? Dalam waktu seminggu kemudian, hampir semua muridnya mendapati diri mereka harus memanjat tangga dalam situasi tak terduga. Ada yang harus mengambil barang di rak tinggi misalnya. Ada yang terpaksa harus memperbaiki atap karena hujan dan atapnya bocor misalnya. Bahkan ada yang tidak sengaja harus menaiki tangga di tempat kerja karena disuruh bosnya misalnya. Poinnya apa di sini prosedur? Jadi poinnya adalah bahwa pikiran bawah sadar manusia itu tidak peduli dengan apa yang kita katakan di siang hari. Dia hanya patuh pada apa yang kita rasakan secara intens dalam imajinasi, terutama pada saat kondisi rileks, ya, terutama malam hari tadi, kondisi apa tadi, state akin to sleep.
Jadi imajinasi itu magnet yang menarik tubuh panjenengan untuk melakukan tindakan yang diperlukan tanpa panjenengan sadari. Ada dorongan-dorongan alamiah untuk melakukan sesuatu. Lalu bagaimana cara panjenengan bisa menggunakan khayalan magnetis ini untuk memenuhi keinginan-keinginan panjenengan? Yang pertama, lakukanlah imajinasi pada saat mengantuk, yaitu malam hari atau kondisi state akin to sleep itu. Saat tubuh panjang rileks total sebelum tidur, itulah gerbang menuju pikiran bawah sadar terbuka lebar. Jadi apa saja yang panjenengan cemplung di bawah sadar akan masuk. Ide apa saja akan dengan mudah nyemplung, plung, masuk, sok, rumesep, sep, nyantol, tol. Nyantol, tol itu kalau besar ya, kalau kecil nyantil, til. Jadi pada saat mengantuk itu, pilihlah adegan yang pendek saja. Jangan bikin film berdurasi 2 jam misalnya. Wah, bukan. Pilih satu adegan berdurasi ya bangsa 5-10 detik saja. Yang menandakan keinginan panjenengan itu sudah terwujud, sudah terjadi, sudah kejadian, sudah tuntas, dan deal. Misalnya seseorang menjabat tangan panjenengan sambil bilang, "Selamat ya atas wisudamu," misalnya begitu. Atau "Selamat ya atas kenaikan gajimu," atau "Selamat ya kamu sudah punya istri," misalnya, sudah menikah. Nah, kemudian langkah ketiga, lakukan pengulangan atau looping, ya, ulangi terus. Ulangi adegan pendek yang hanya 5-10 detik itu terus-menerus di pikiran panjenengan. Jangan biarkan pikiran pengen melantur ke cicilan atau cucian atau apalah itu, jangan ya. Fokuslah saja pada rasa hangat dari jabatan tangan teman tadi dan suara ucapan selamat tersebut. Lakukan terus sampai panjenengan hanyut di dalam tidur malam. Sampai panjenengan merasa adegan itu benar-benar terjadi dan bablas larut bersama tidur panjenengan. Panjenengan tidur dengan perasaan puas. Seru nggak para sedulur? Ya seru kan? Langsung bisa dicoba malam hari nanti. Kalau belum berhasil, ulangi lagi untuk besok malam. Begitu seterusnya. Nggak pakai lama, panjangan akan berhasil kok ya. Sebagai penutup dari video pendek tapi sangat berharga ini, Pak Lang beritahukan bahwa dunia ini adalah cermin dari apa yang paling sering panjenengan mainkan di bioskop pikiran panjenengan. Jadi berhentilah memainkan film tentang kegagalan, tentang air mata, tangisan, depresi, apalagi ya, utang. Aduh, jangan. Tapi mulailah menjadi sutradara dan aktor utama dalam film kesuksesan panjenengan. Coba saja teknik yang baru saja Pak Alang sampaikan ini ya. Salam seger waras.